Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wulandari dengan NIM 43020190093 dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Salatiga tahun 2019. Bismillah, Alhamdulillah, akhirnya saya dan kalian semua teman-teman khususnya bisa dipertemukan lagi melalui video atau virtual ini. Meskipun hanya melalui virtual, akan tetapi insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat melalui video-video dari teman-teman, dari Bapak dosen, dan dari saya sendiri. Nah, sebelumnya saya akan berterima kasih, sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing saya dan teman-teman saya selama 1 semester ini, di semester 4 kali ini, tentang problem solving and discussion making. Nah, dalam pengumpulan ujian akhir semester kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis pengelolaan organisasi di kampus maupun di sekolah. Nah, sebenarnya apa itu organisasi dan kenapa kok harus ada analisis? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya organisasi sendiri adalah suatu kelompok atau wadah dari berbagai macam-macam orang, dari 1 orang, 2 orang, dan berbanyak-banyak orang, itu yang mempunyai tujuan dan juga keinginan yang sama kemudian disepakati oleh kelompok tersebut. Nah, gunanya organisasi ini adalah untuk mewujudkan sesuatu yang nantinya akan membuat perkembangan dalam sebuah instansi, entah itu sekolah maupun dari universitas sendiri. Nah, kemudian apa sih standar pengelolaan dalam organisasi itu? Nah, dari saya ambil contoh pada pendidikan atau di sekolah. Nah, standar pengelolaan di sekolah sendiri pada dasarnya standar nasional pendidikan, yaitu yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan kegiatan di pendidikan itu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Kenapa harus ada analisa? Nah, saya katakan karena dalam sebuah organisasi itu haruslah mempunyai analisis. Gunanya kita mengorek-ngorek bagaimana caranya kita itu bisa mengetahui secara dalam sejauh mana organisasi itu melangkah dan sejauh mana mereka mendapatkan manfaat ataupun tujuan mereka itu sudah tercapai apa belum. Nah, maka dari itu saya akan mengulas sedikit dan akan menjelaskan tentang situasi, kemudian persoalannya, kemudian cara mengambil keputusannya, kemudian yang terakhir yaitu cara mengambil persoalan potensial dari pengelolaan organisasi sendiri. Dalam hal ini, perlu adanya analisa pengelolaan dalam organisasi yang sangat menunjang bagaimana itu dalam organisasi itu kan mempunyai banyak SDM atau sumber daya manusia. Jadi harus adanya analisis ini yaitu karena akan menunjang atau membuat organisasi ini lebih maju, kemudian menjadikan semua tujuan dari organisasi yang telah disepakati itu bisa tercapai. Tapi sesuai dengan bidang-bidangnya ya. Nah, kemudian yang pertama yaitu ketika analisis organisasi itu dilihat dari situasinya. Sekarang kita lihat situasi organisasi itu, apakah berjalan maju atau tetap berdiam diri. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut pandangan saya analisis situasi dalam pengelolaan organisasi sendiri, misalkan dalam organisasi sekolah. Tujuan analisis itu sendiri sangat bagus karena agar kita itu tahu, oh, organisasi ini bisa maju, oh, organisasi ini hanya diam diri saja. Nah, untuk itu kita agar mengetahui bagaimana cara mereka mengembangkan organisasinya, bagaimana cara mereka membuat organisasi itu bisa maju sesuai dengan tujuan mereka dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Untuk itu, perlu adanya analisis situasi di sekitar organisasi itu sendiri, entah itu dari pribadi, pemimpin, maupun anggota-anggota lainnya. Kemudian yang kedua adalah kita lihat dari analisis persoalannya. Jadi dalam sebuah organisasi, itu kan mempunyai banyak anggota, ada pemimpin,
ada anggota. Nah, di situ mestilah terjadi suatu permasalahan atau persoalan. Nah, dari permasalahan kecil maupun permasalahan besar itu diusahakan tidak mengganggu atau merusak tujuan organisasi tersebut. Apabila masalah kecil atau masalah besar itu mengganggu dari tujuan organisasi tersebut, itu sudah menyalahi aturan. Karena apa? Sekecil atau sebesar apapun masalah dalam organisasi haruslah dibicarakan dengan baik-baik supaya tidak mengganggu tujuan organisasi untuk melangkah dan untuk menjadikan lebih baik. Kemudian bisa dibayangkan apabila dalam suatu organisasi kampus maupun sekolah itu tidak diadakan adanya analisa pengelolaan organisasi, mesti akan menjadi sebuah organisasi yang hanya berdiam diri di situ dan tidak menjadi maju. Kenapa? Karena tanpa analisa ini sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik atau bisa dikatakan dengan over up. Nah, over up di sini bisa dikatakan hanya itu aja dan hanya itu saja, bagaimana organisasi itu tidak melangkah maju. Makanya ada analisa supaya kita mengorek-ngorek atau menelusuri secara detail bagaimana cara pelangkahan organisasi itu, kemudian cara melaksanakannya, rencananya apa aja, kemudian kegiatannya bagaimana, dan efek atau impact-nya bagi organisasi itu sendiri, terus bagi anggota, pemimpin, dan sumber daya lain itu memanfaatkannya bagaimana. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita lihat dari situasi keputusan atau pengambilan keputusan. Mengapa harus ada pengambilan keputusan? Karena dalam mengambil keputusan itu dalam suatu organisasi haruslah tepat. Kenapa harus tepat? Karena ditakutkan menyinggung perasaan salah satu dari anggota ataupun pemimpin yang ada di organisasi. Misalkan masalah kecil atau masalah besar itu harus diselesaikan dengan musyawarah, voting, atau menganalisis satu demi satu masalah itu, kenapa sih kok masalah itu bisa muncul. Nah, jadi dalam keputusan analisa pengelolaan organisasi ini harus jelas bagaimana cara kita mengambil keputusan, menetapkan keputusan yang akan kita jadikan ini keputusannya, dan apabila keputusan itu tepat, maka cara melangkah organisasi ke depannya akan tepat. Apabila tidak, maka tidak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita lihat dari analisis persoalan potensial. Nah, analisis persoalan potensial sendiri yaitu dari diri sendiri, bakat atau minat. Nah, dalam diri sendiri itu haruslah dengan niat. Dalam organisasi itu harus dengan niat. Kemudian organisasi dengan hubungannya dia sendiri itu berjalan dengan baik secara dia saat melaksanakan kegiatan dalam organisasi itu merasa rileks, merasa ikhlas, merasa senang dan bersemangat tentunya. Kemudian dengan begitu akan memunculkan aura positif untuk organisasi itu sendiri, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuannya sehingga bermanfaat untuk organisasi itu maupun untuk sumber daya manusia lain. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, Allahumma fiq ila aqwamit-thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.